Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini yaitu mengenai masih dengan persamaan nonlinear. Kita bahas tentang metode terbuka. Kalau di topik sebelumnya itu metode tertutup, dibahas tentang iterasi. Lalu ada metode bagi dua atau disebut dengan biseksi juga sama. Lalu ada metode regula falsi, ya. Nah, di sini di metode terbuka kita nanti ada bahas beberapa metode, ada 3 metode. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dalam penyelesaian persamaan nonlinear apa sih beda antara metode terbuka dan metode tertutup. Nah, di metode tertutup di topik sebelumnya mencari akar itu menggunakan range A, B, ya. Lalu dalam range dipastikan terdapat satu akar. Lalu hasil selalu konvergen, disebut juga metode konvergen. Jadi hasil selalu ini ya, kalau misalnya dalam tabel itu konvergen itu bisa dikatakan kasarnya adalah sama, selalu berurutan seperti itu. Lalu di metode terbuka itu diperlukan tebakan awal, jadi perlu tebakan awal ya, pastikan ada tebakan awal di dalamnya. Dimana xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Jadi nilai berikutnya atau kita sebut dengan kalau di metode tertutup kemarin A, B, C kan ya, mencari nilai C dengan A, B nya. Nah ini C berikutnya, C yang ada itu tadi dipakai untuk menghitung C plus 1, kira-kira seperti itu untuk nyari nilainya. Lalu di metode terbuka itu hasil bisa saja konvergen, bisa saja divergen. Jadi mesti tahu tebakan awalnya sudah benar atau belum. Apakah dia konvergen ataukah dia divergen. Lanjut, di metode terbuka itu kita punya metode iterasi sederhana, lalu ada metode Newton-Raphson, lalu ada metode secant. Nanti akan dijelaskan satu persatu semuanya. Sebelumnya kita masuk ke metode iterasi sederhana. Nah, metode ini disebut juga dengan metode iterasi titik tetap atau metode satu titik atau fixed point. Jadi banyak ya namanya ya. Lalu metode ini memisahkan antara x dengan sebagian x yang lainnya sehingga diperoleh x itu sama dengan gx. Maksudnya gimana? Nah, di contoh ini contoh ya untuk memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh gx. Nah, maksudnya adalah kita memisahkan nilai x yang ada di sini atau mungkin x yang ada di sini, itu terserah. Jadi bisa dapat beberapa persamaan baru. Misalnya x kurang lx sama dengan 0, maka kita ubah menjadi x sama dengan pangkat x. Jadi maksudnya di sini adalah ini dipindahkan ke kanan. Kita fungsinya adalah mencari nilai x-nya. Atau kita sebut juga dengan gx-nya itu tadi, persamaan barunya itu kita sebut dengan gx sama dengan ex. Nah, gx inilah yang menjadi dasar iterasi. Jadi perhitungan iterasinya kita menggunakan gx. Jika dilihat dalam kurva atau grafik, sumbu y sama dengan x ini misalnya ada di sini, lalu y sama dengan gx-nya misalnya ini berbentuk kurva seperti ini misalnya ya, maka ini didapat dari nilai y sama dengan x itu tadi. Setelah diubah dapatlah y sama dengan si gx itu tadi, fungsi g-nya ya. Lalu kita tentukanlah nilai tebakan awalnya 0. Nilai tebakan awalnya 0, lalu tarik garis lurus yang bersinggungan misalnya dari y sama dengan x ya, yang bersinggungan dengan titik dengan kurva y sama dengan x. Maka kita tarik garis lagi dari sini ke sini, ditarik garis. Nah, ini titik yang berpotongan dengan y sama dengan x menjadi nilai x1. Ini kalau dalam bentuk grafik ya atau dalam bentuk kurva. Lalu dari sini sudah untuk menentukan x2 dari mana? Nah, ditarik lagi garis lurus yang bersinggungan dengan garis y sama dengan gx. Dari sini kita tarik ke sini, kita luruskan mengikuti sumbu x ya. Nah, didapatlah nilai x2 yang bersinggungan lagi dengan garis y sama dengan x. Begitu seterusnya. Nah, ini semakin lama semakin kecil. Semakin kecil, semakin kecil. Nah, itu untuk salah satu. Jadi tidak bisa saja dia semakin membesar ya nilainya atau mungkin semakin menjauh. Nah, itu nanti disebut divergen apa konvergen, nanti kita bahas sama-sama. Yang pasti untuk nilai gx-nya itu sendiri
berhubungan dengan Y sama dengan X itu tadi untuk menentukan nilai X0, X1, X2, X3 sampai dengan seterusnya. Untuk algoritma program metode iterasi sendiri, yang pertama adalah tentukan XO atau tadi tebakan awal, lalu ketelitiannya dan iterasi maksimumnya. Ketelitiannya itu maksudnya errornya mau sampai berapa, lalu hitung X1 sama dengan GX0, jadi kita cari persamaan berdasarkan persamaan utama, nilai X-nya berapa. Lalu algoritma yang ketiga yaitu tentu jika nilai X1 dikurang X0 dibagi X1 lebih kecil daripada ketelitian errornya, maka diperoleh nilai X sebagai hasil perhitungan. Jadi tadi berdasarkan ketelitian dan iterasi maksimumnya, yang kita cari adalah nilai mutlaknya. Jika jumlah iterasi lebih besar daripada iterasi maksimum, akhiri program. Jadi kita tadi karena kita menentukannya ketelitian dan iterasi maksimum, maka algoritmanya dapat terhenti oleh si ketelitian dan iterasi itu tadi. Yang kelima, jika memang tidak terpenuhi, lanjutkan iterasi dan kembali ke langkah B. Di sini adalah langkah ketiga ya sebenarnya ya. Lanjut, ini adalah contohnya. Dari persamaan X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 20 sama dengan 0. Cari ya, misalnya cari akar persamaan dari sistem persamaan nonlinear ini, nilainya berapa. Langkah pertama adalah mengubah persamaan dalam bentuk fx sama dengan x dikurang gx. Ya, kalau ini kan di sini persamaan di atas masih menggunakan fx ya, di mana x dikurang gx. Jadi kita cari dulu nilai x-nya itu berapa. Itu bisa saja dapat 3 persamaan ini. Ya. Bisa saja dapat 3 persamaan ini. Nah, itu dapat dari mana? Salah satu contohnya misalnya saya berikan contoh di sini. Nih ya. X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 20. Mungkin masih bingung. Kalau kita mencari nilai X itu kan bisa saja seperti ini kan ya. Min 3X dikurang 20 sama dengan min X pangkat 3. Betul? Lalu kita jadikan positif saja dulu, dikurang 20 plus ya X pangkat 3. Oke. 3X sama dengan X pangkat 3 dikurang 20. Lanjut di sini X sama dengan X pangkat 3 dikurang 20 dibagi 3. Nah, ini sama dengan persamaan yang kedua. Nah, kalian bisa juga cari dengan cara lain untuk mencari nilai X-nya itu tadi. Yaitu pertama, misalnya 3X tambah 20 pangkat sepertiga. Karena itu tadi pangkat 3 ya. Lalu bisa juga 20 dibagi X kurang 2, X kuadrat dikurang 3. Atau bisa juga didapat nanti 3 ditambah 20 bagi X pangkat setengah. Nah, itu bisa saja. Jadi, silakan carikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dari persamaan X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 20 sama dengan 0 itu tadi. Nah, di sini kita masukkan. Cari bentukannya yang mau dipakai mana. Nah, dari contoh ini menggunakan bentuk pertama yaitu si 3X tambah 20 pangkat sepertiga. Ya. Nah, di sini kita menggunakan tebakan awal X sama dengan X0 sama dengan 5. Maka langsung dimasukkanlah di dalam persamaannya, yaitu 3 dikali 5 ditambah 20 pangkat sepertiga. Hasilnya adalah 3, 2, 7, 1, 1. Lalu lanjut. Dari sini kan tadi dalam algoritmanya nilai selanjutnya yaitu kita pakai dari nilai berikutnya atau xn plus 1. Nah, ini kita anggap dengan xn misalnya. Nah, ini adalah xn plus 1 itu tadi. Nah, ini adalah x1-nya. Atau xn plus 1. Nah, kita masukkan nilainya 3 dengan persamaan yang sama yaitu 3 dikali 3.2711 ditambah 20 sepertiga. Hasilnya adalah 3108. Begitu seterusnya hingga sampai dapat X sama dengan 6. Dengan persamaan yang sama yaitu kita menggunakan persamaan yang nomor 1. Yang pertama. Nih, ini jika saya rapikan maksudnya dalam bentuk tabel, nah kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya pakai menggunakan cara yang lain, ini cara kedua.
Cara kedua yaitu tadi rumusnya berbeda ya, X-nya jadi berbeda, cara 3 juga ada, lalu cara keempat juga ada. Nah, silakan dipilih. Kalau contoh yang tadi kan pakai cara 1. Diberikan sebuah grafik kurva yang mana persamaan YX ini membuat garis seperti ini, dan Y sama dengan GX itu membuat sebuah kurva di mana nanti perpotongannya ada di titik ini. Nah ya, perpotongan antara dua garis ini, dua persamaan. Lalu kita buat tebakan awalnya X0 di sini, lalu kita tarik garis yang berpotongan dengan si Y sama dengan GX, lalu kita tarik ke mengikuti sumbu X, yaitu garis yang berpotongan dengan Y persamaan Y sama dengan X, maka didapatlah nilai X1. Nah, nilai X1 sendiri itu kan sebenarnya kita dapat dari persamaan yang ini tadi ya, kalau dari contohnya dimana persamaan ini kan kita dapat dari nilai X dari sebuah persamaan awal, kira-kira seperti itu. Nah, lalu lanjut kita temukan juga X2 di sini, lalu nanti kita lanjut lagi kita dapat X3. Nah, grafik yang ditunjukkan di dalam sini, kurva yang nilai yang ditunjukkan itu kan semakin mendekati nilai penyelesaian. Nah, inilah yang disebut dengan konvergen. Jadi persamaan dapat diselesaikan karena tadi semakin mendekati nilainya, nilai akarnya, nilai dari persamaan tersebut. Lalu bagaimana dengan yang lain, misalnya contoh yang lain. Nah, di sini kita punya persamaan Y sama dengan GX dengan kurva berbentuk seperti ini ya, misalnya. Lalu perpotongannya ada di sini. Nah, di sini kita dapat nilai X0-nya, X1, X2 berikutnya, sampai dengan seterusnya misalnya. Nah, di sini juga kemungkinan disebut dengan konvergen karena mendekati nilainya, yaitu yang ada di sini perpotongannya. Selanjutnya, contoh yang lain, perpotongannya ada di mana? Perpotongannya ada di sini misalnya, lalu dibuatlah tebakan awalnya dan ternyata X1, X2, X3-nya menjauh dari perpotongan itu. Nah, contoh seperti ini disebut dengan divergen. Contoh lainnya yaitu ditunjukkan dengan kurva sebagai berikut. X0, X1, X2. Nah, ini kan kalau misalnya kita tarik garis lurus, itu akan semakin menjauh di sini kira-kira X3-nya. Lalu ditarik lagi garis lurus, ternyata di sini X4-nya. Jadi semakin menjauh dari titiknya. Nah, itu disebut dengan divergen. Nah, diberikan persamaan E dikurang X, E pangkat min X dikurang X sama dengan 0 di metode iterasi satu titik dengan tebakan awal yang berbeda dengan persamaan yang sama dalam GX-nya. Yang di sini sebelah kiri ini menggunakan tebakan awal 0. Nah, yang di sebelah kanan tebakan awal 2. Ternyata tebakan awal itu mempengaruhi nilai iterasinya. Nilai iterasi di sini misalnya di tebakan awal kedua nilai iterasinya bisa sama dengan tebakan awal 0, yaitu 0,56669 di iterasi ke-15. Tapi kalau di tebakan awal kedua juga sama, ternyata di iterasi ke-15 nilainya adalah 0,5669. Jika dilanjutkan ini akan sama nih seperti ini. Jadi sebenarnya tebakan awal itu pengaruh atau tidak itu tergantung dari bagaimana persamaan tersebut sebenarnya. Jadi misalnya kita menggunakan 0 juga sama sebenarnya hasilnya dengan kalau misalnya kita menggunakan tebakan 2. Jadi tergantung sama nilai tebakan itu lagi. Itu kalau menggunakan metode iterasi satu titik. Kita lanjut ke metode terbuka selanjutnya, yaitu kalau tadi kan kita menggunakan iterasi sederhana ya. Selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Nah, di metode Newton-Raphson ini merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien titik pendekatan yang dinyatakan pada persamaan. Di sini kita menggunakan rumus xn plus 1 sama dengan xn ditambah fxn dibagi f-aksen xn. Nah, f-aksen di sini adalah turunan. Ya.
Ini adalah turunannya. Itu untuk mencari nilai X berikutnya. Kalau tadi kita tinggal masukkan ke persamaan, nah di sini kita mencari X barunya yaitu dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Diberikan grafik di sini. Untuk mencari nilai X0-nya, kita menggunakan persamaan turunannya, lalu ditarik garis lurus yang bersinggungan juga dengan yang ini dan bersinggungan dengan sumbu X, dapatlah X1-nya, berikut sampai X2-nya hingga ditemukan akarnya. Perpotongannya ada di sini, kira-kira seperti itu. Nah, untuk algoritma program untuk metode Newton-Raphson sendiri, yang pertama yang pasti adalah tentukan nilai XO-nya, tebakan awalnya, nilai awalnya, lalu ketelitiannya, lalu iterasi maksimumnya. Jika sudah dapat, untuk xn-nya atau xi plus 1-nya itu dengan rumus yang ada di depan tadi, yaitu x kurang fx1 dibagi f aksen x1 atau turunannya, dengan ketelitian jika nilai mutlaknya itu lebih kecil dari ketelitian diperoleh nilai x sebagai hasil perhitungan. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya. Lalu yang kelima, jika jumlah iterasi lebih besar iterasi maksimum, akhiri program. Jika tidak, dan kembali ke langkah kedua ya. Langkah kedua yaitu mencari nilai X-nya ini tadi. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan karena kita harus mencari lagi nilai f aksen X-nya dan nilainya mungkin saja 0. Karena namanya turunan ya, mungkin saja 0. Lalu yang kedua, tidaklah sederhana melacak proses untuk konvergen. Nah, konvergen itu tadi gimana yang mendekati nilai penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, dalam perhitungan ada kemungkinan besar proses memberikan hasil divergen. Tentu pasti, kecuali nilai perkiraan awal cukup tepat. Jadi tergantung sama perkiraan awalnya ya. Itu untuk kelemahannya. Nah, ini diberikan lagi contoh dari grafik lainnya, di mana nilai X0-nya, X1, X2-nya, ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan semakin menjauh ya, ini divergen sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih teliti, karena semakin menjauh nilainya dari akar persamaan yang ada di sini. Selanjutnya, grafik yang berbeda menunjukkan apakah dia divergen atau konvergen. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini dari persamaannya didapatlah nilai X0-nya, nilai X1-nya, lalu nilai X2-nya, dimana titik persamaannya ada di sini. Jadi X0, X1, X2, lalu mungkin saja nanti makin menjauh atau makin mendekat. Nah, kalau yang tadi menjadi divergen ya. Nah, kalau di sini grafik yang berbeda ditunjukkan. Untuk X0, X1-nya, X2-nya juga ada di sumbu yang ketiga ini. Nah, ini untuk sumbu yang keempat didapatlah nilai X3-nya. Nah, perpotongannya di mana? Ternyata perpotongannya banyak ya. Ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Disebut apakah ini? Konvergen atau divergen? Bisa keduanya. Selanjutnya grafik berikutnya, di mana titiknya ada 2 ya. 1, 2 di sini. Ini titiknya agak meleset, seharusnya ada di sini ya. Nah, ini juga bisa disebut dengan konvergen, bisa juga disebut dengan divergen. Ada jenisnya sebenarnya. Nah, di sini diberikan contoh yang sama dengan iterasi sederhana, yaitu kita menggunakan X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 20. Maka f aksennya atau turunannya adalah 3X pangkat 2 dikurang 3. Dengan demikian, maka kita cari nilainya, itu persamaannya menjadi untuk X barunya ya, XI dikurang X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 20 dibagi F aksen kan ya, tadi rumusnya yaitu 3X pangkat 2 dikurang 3, dimana kita masukkan tebakan awalnya sama yaitu 5, X sama dengan 5, maka kita masukkanlah ke rumus 5 untuk persamaan dengan fungsi
X-nya adalah 5, maka kita masukkan 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 5 dikurang 20 sama dengan 90. Ini untuk nilai yang ada di sini. Lalu F aksen 5 sama dengan 3 untuk aksennya ya, karena kan ada di sini nilainya, yaitu nilainya adalah 72, maka kita masukkan di sini 72. Dimasukkanlah ke dalam persamaan. Dengan demikian dimasukkan ke dalam persamaan 5 dikurang ini ya, 5 dikurang 90 dibagi 72. 90-nya ini dari sini tadi dengan persamaan yang ada di atasnya. Lalu 72 itu didapat dari persamaan yang ada di sini. Dibagi 3x pangkat 2 dikurang 3. Ya kan? 5 dikurang 90 dibagi 72, didapatlah hasil 3.75. Itu untuk X1-nya. Untuk berikutnya itu ditampilkan dalam tabel berikut. Nah, di sini kita menggunakan X baru ya kan. Nah, kalau tadi tidak ada, langsung ke persamaan. Nah, di sini kita menggunakan X barunya 375 untuk X berikutnya. Nah, di sini ya, 375, 32018. Nah, di sini dicari fx-nya yang 1 tadi, lalu yang 72 tadi ya. Lalu kita cari nilai fx satunya itu tadi untuk yang baru, yaitu 21,4844. Kita masukkan ke dalam persamaannya untuk yang sebelumnya. Jadi kita masukkan, itu kita tulis lagi di sini sebenarnya bisa saja. Lalu kita cari lagi nilai aksennya, didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, yang di sini untuk X barunya kita jadikan untuk yang berikutnya ya. 375, lalu nanti untuk yang berikutnya 3208 dapat dari yang sini. Lalu selanjutnya seterusnya sampai dengan 308087. Kira-kira seperti itu. Ya, ini untuk dalam bentuk tabel. Selanjutnya dalam penerapan metode Newton-Raphson itu dapat mengalami juga kendala. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik pendekatan tidak dapat digunakan jika merupakan titik ekstrim atau titik puncak. Hal ini disebabkan pada titik ini nilai F aksennya sama dengan 0. Jadi persamaan turunannya itu mungkin saja 0. Untuk mengatasi kendala ini biasanya titik pendekatan akan digeser. Jadi pendekatannya kita geser. Ya, terlihat dalam kurva ya, yang ada di sebelahnya. Selanjutnya yaitu kendalanya sulit memperoleh penyelesaian ketika titik pendekatan berada di antara dua titik stasioner. Ya, berada di dua titik stasioner. Untuk menghindarinya, penentuan titik pendekatan dapat menggunakan bantuan metode tabel. Jadi kalau misalnya bingung untuk menentukan titik pendekatannya, kita bisa menggunakan metode tabel. Jadi kalau kemarin itu kan kita ada pertama kali dalam metode tertutup itu ada yang namanya metode tabel ya. Untuk menentukan tebakan awal itu bisa digunakan di dalam si Newton-Raphson. Kalau misalnya sulit untuk memperolehnya, karena kan tebakan awal bisa saja menjadi divergen ya, malah tambah jauh. Nah, itu kita bisa menggunakan kombinasi, yaitu menggunakan metode tabel itu. Lalu yang ketiga, turunan persamaan seringkali sulit untuk diperoleh, tidak dapat dikerjakan dengan metode analitik. Jadi turunannya menjadi seringnya itu sih dapat ya, tapi kadang-kadang bisa saja suatu saat itu sulit untuk diperoleh, tidak dapat dikerjakan dengan metode analitik, karena kita di sini gabungan ya, analitik bagaimana menyelesaikannya. Tapi ternyata ada juga yang susah. Nanti kendala-kendala seperti itu mungkin saja kita dapati dalam menggunakan si metode Newton-Raphson ini. Lalu di dalam metode terbuka berikutnya kita punya namanya metode secant. Nah, metode secant sendiri itu adalah metode Newton-Raphson ya, yang mana di mana metode Newton-Raphson itu kan memerlukan perhitungan turunan fungsi. Nah, turunannya itu tadi tidak semua fungsi mudah dicari turunannya ya, sama seperti kendala nomor 3. Makanya ada yang namanya metode secant ini, itu karena tadi kendala yang tadi. Lalu selanjutnya turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Jadi kalau misalnya didapati dalam menggunakan metode Newton-Raphson turunannya tidak dapat dicari atau bentuknya menjadi rumit, bisa kita alihkan menjadi metode secant. Di mana metode secant ini adalah perbaikan dari metode regula falsi yang ada di dalam metode tertutup dan Newton-Raphson yang ada di dalam metode terbuka, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Jadi di sini kita menggunakan rumus xn plus 1 untuk x barunya, yaitu dengan xn dikurang f dikali xn ya, ini x lamanya, di mana x lama dikurang x baru, saya sebut saja begitu.
biar tidak bingung, dibagi fx lama dikurang fx baru untuk nilai persamaannya, kira-kira seperti itu ya. Itu untuk kita menentukan nilai x0, x1, x2 dan x3 ya, menggunakan persamaan seperti itu, dimana fx1-nya ada di sini, lalu fx0-nya ada di sini, misalnya tidak masukkan dalam persamaan. Nah, ini adalah fungsinya ya, untuk menyelesaikan sebuah metode tadi persamaan. Selanjutnya saya berikan contoh grafik kurva di mana sebuah persamaan fx-nya tadi, lalu kita masukkan x0, x1 yang berpotongan, nah, di sini didapat ya hasilnya yang berpotongan itu ada di x0, lalu ada di x1, x2 dan x3. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan contoh yang berbeda. Nah, di algoritma program untuk metode secant sama juga yang pasti, yang pertama yaitu tentukan nilai x0-nya, x1 ketelitian dan iterasi maksimum. Lalu hitung x2 dikurang x1 dikurang fx1, x1 dikurang 0, x0 dibagi fx1 dan fx0-nya ya. Jadi ditentukan dua nilai untuk menentukan nilai x0 dan x1-nya. Jadi kita perlu dua nilai tebakan berapa dan berapa untuk menentukan. Nah, untuk algoritma selanjutnya sebenarnya sama saja dengan metode Newton-Raphson, berbedanya hanya di poin nomor 2 untuk menentukan nilai x2-nya. Contoh, dengan contoh yang sama kita masukkan nilainya. Yang pertama perkiraan awalnya adalah 6 dan x1-nya adalah 2, maka kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi 6 pangkat 3 dikurang 3 kali 6 dikurang 20 hasilnya ada 178. Lalu 2 ini kita masukkan ke persamaan, hasilnya adalah minus 18. Di iterasi pertama itu kita masukkanlah rumusnya, yaitu 2 dikurang sekian-sekian dibagi minus 18 dikurang 178 ya, dengan rumus yang pertama tadi yang menggunakan algoritma yang sama. Di nomor 2, poin nomor 2 itu kita hitung nilai x2-nya, didapatlah 2,367349, dimana iterasi keduanya juga sama, tinggal kita masukkan saja untuk iterasi keduanya yaitu 2 dan 2,367469, dimana yang kita pakai adalah x1-nya ya. X1 untuk menjadi x1, x2-nya itu tadi kita dapat dari sini, didapatlah nilai x3 untuk mencari nilai x3. Jadi tetap kita menggunakan dua nilai x0, x1, x2, jadi terurut ya. Nah, nanti kalau misalnya kita dapat cari untuk mencari nilai x keempat, berarti yang kita gunakan adalah x2 dan x3. Untuk mencari nilai x keempat ya, berarti kita gunakan x2 dan x3, sehingga didapatlah hasil yang seperti berikut, tabel berikut. 6, 2 didapat 2, 3, 6, 7, 3, 4, 7, maka kita masukkan nilainya di sini. 2 kita masukkan nilainya D1. Lalu 2,36734 kita masukkan lagi menjadi nilai x1. Begitu seterusnya, yang di sini dari sini. Nah, untuk ini kan kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya. Kira-kira seperti itu. Ya, sampai iterasi keberapa kira-kira didapatlah nilainya. Nah, di sini misalnya didapat di iterasi ke-7 nilainya adalah x1308234 karena kita tentukan sampai iterasi ke-7 misalnya, lalu iterasi ke-7 untuk nilai x2-nya adalah 3,08085, lalu iterasi ke-7 untuk x3 adalah 3.08086. Itu kan sudah saling mendekati ya. Kemungkinan nilainya adalah konvergen. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini, kemungkinan nilainya adalah konvergen. Nah, di sini diberikan contoh berikutnya. Kita lihat dari grafiknya ya, sebenarnya lihat dari
kurva untuk menentukan nilainya itu sebenarnya sudah benar atau belum, atau misalnya mencocokkannya, kira-kira seperti itu. Jadi perlu sebenarnya dalam sebuah persamaan kita bikinkan grafiknya. Lalu selanjutnya, biar kita tahu, oh ternyata tebakan awal kita sudah benar, maka dari itu kita perlu penulisannya di dalam dituangkan. Kali ini kita menggunakan Python misalnya, kira-kira seperti itu. Ya, untuk X0 nya X1, X2 jadi saling berpotongan. Kira-kira sampai di sini untuk metode terbuka kita, di mana 3 metode yang kita gunakan di dalam metode terbuka. Untuk tugas metode terbuka, silakan kalian cari, jelaskan grafik-grafik yang sudah saya terangkan tadi secara sekilas. Jadi semua grafik atau kurva yang ada dijelaskan, apakah itu sifatnya konvergen atau divergen. Lalu konvergen yang seperti apa? Karena konvergen itu sebenarnya banyak jenisnya. Lalu bagaimana caranya agar sebuah metode itu dapat selalu konvergen. Nah, itu juga ada rumusnya. Di sini kalian saya minta meneliti untuk sifat-sifat konvergen dan divergen itu, ya. Juga menjelaskan apa sih grafik ini menunjukkan apa sih, kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Pengumpulannya nanti akan saya jelaskan di dalam e-learning kita, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.